Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti sebuah selang rem cakram di motor Yamaha Pixen All. Ini sebelumnya ini terpasang yang variasi, yang panjang kabelnya, jadi yang punya ya beli dalam kondisi seperti ini dan ingin distandarkan kembali. Dan kita di sini ada selang rem R-King ya. Ini untuk panjangnya sama, cuman ada sedikit beda di bagian sini, tapi bisa dipasangkan. Dan cara memasangkan selang minyak rem itu pertama seperti biasa kita buka dulu bagian selang yang lama menggunakan kunci 12. Kita buka bagian atasnya dulu. Pakai kunci 12, kalau nggak punya kunci sok bisa pakai kunci ring, tapi yang masih bagus. Nah, hati-hati di bagian baut nepelnya, ringnya jangan sampai hilang ya. Di situ ada 2 ring tembaga. Kita simpan ya, lalu kita buka bagian bawah sama menggunakan kunci sok 12. Di sana kebuang ya, atau semua terus dibuka luar. Nah, di bagian bawah juga di bagian nepelnya ada waring tembaga ya. Kalau sudah kita cabut saja. Nah, lanjut kita pasangkan selang rem yang baru. Ini model standar, ini untuk R-King sebenarnya ya, tapi kita pasangkan di Yamaha Pixen. Mungkin untuk bentuk agak sedikit beda, tapi untuk proses pemasangannya sama saja. Ya, masukkan ke jalurnya ya. Nah, di sini ada cepetan, masukkan lewat sini. Nah, untuk 2 ring ya di bagian sisi kiri sisi kanan. Nah, ini yang satu sisi luar, yang bagian dalam juga satu. Itu ring tembaganya diusahakan harus terpasang. Kalau nggak terpasang biasanya suka rembes di bagian baut nepelnya. Jadi usahakan harus menggunakan ring tembaga. Kalau hilang teman-teman bisa beli ya di toko-toko spare part, harganya sekitar Rp2.000. Bagian bawahnya juga sisi kiri sisi kanan nempel harus terpasang ring tembaga. Untuk proses pemasangannya ini sebenarnya relatif mudah, simpel ya. Cuman yang teman-teman harus ketahui, harus lebih diperhatikan saat melakukan penyetelan bagian minyak remnya. Nah, itu biasanya kalau buat pemula agak susah itu di bagian menyetel minyak remnya, ngebuang anginnya itu biasanya agak susah. Ini motornya kebetulan sudah tidak ori, banyak variasi-variasi terpasang ya. Kita lewat sini kita kasih ripet. Untuk posisi kabel disesuaikan saja ya, seperti ini. Lanjut kita ke proses penyetelan angin ya. Kita masukkan bagian minyak remnya dari sini. Kita buka dulu menggunakan obeng plus. Kalau susah pakai obeng biasa, teman-teman pakai obeng ketok yang PH 1 ya, yang runcing, ujungnya yang runcing, disambung menggunakan kunci T. Ya, biasanya lebih mudah membuka bagian baut seperti ini. Ini untuk minyak remnya penuh ya. Di rem-rem saja. Nah, di rem-rem saja sambil di bagian pembuangan anginnya dibuka ya. Pakai kunci T8. Cok buka lek. Dibuka dilepas we. Di rem-rem kalau ada 2 orang mah sambil ininya ditutup, jadi saat ditekan di rem, nah, saat handle ditekan, si lubangnya ditahan pakai tangan aja dulu,
lalu dipompa-pompa. Nah, seperti itu dipompa-pompa terus. Sambil dipompa-pompa ini jangan dilepas ya. Nah, nanti di tangan itu ada terasa tekanan angin. Nah, itu menandakan masternya itu berfungsi dengan normal. Pompa-pompa aja terus, kurang lebih 30 detik atau 1 menit. Lalu ditahan lagi. Waktu ditahan lalu dibuang. Tuh ada truk ya. Nah, itu angin yang keluar. Ini masih berupa angin, minyak belum turun, ditutup lagi pakai tangan. Direm-rem lagi. Nah, terus aja direm-rem ya. Ini prosesnya kalau secara manual memang seperti ini agak lama ya. Ya pokoknya prosesnya seperti ini ya. Nah, ditahan, kita buang. Tuh ada sekarang turun. Sok nah direm-rem aja terus ya. Minyaknya udah agak mulai turun. Tahan, tahan, lalu kita buang lagi. Nah, kalau sudah minyaknya turun ya, kita tutup. Nah, kalau minyaknya sudah turun, kita tutup karena tekanannya udah mulai keras. Kalau dipegang agak pegel. Kencengin ya, lalu dipompa-pompa lagi. Nah, sudah mulai rada deet ya, sudah mulai agak dangkal. Biasanya minyaknya sudah mulai turun semua ke bawah. Nah, ini tuh terlihat minyaknya juga sudah surut. Ini no skip ya, kita tanpa buka apapun, jadi maksudnya tidak ada akal-akalan, jadi cukup dipompa-pompa seperti ini. Lama-lama juga nanti si minyaknya akan turun ke bawah ya. Itu dengan syarat bagian masternya harus normal ya, harus dalam kondisi bagus. Kecuali kalau kondisi masternya memang sudah lember, kurang memompa, jadi teman-teman harus mengganti bagian masternya juga. Tapi kalau masternya saat kita buka bagian selang dalam kondisi normal masih bagus, cukup lakukan hal seperti ini ya, dipompa-pompa, nanti minyaknya akan turun. Nah, sudah mulai mengeras. Kalau sudah mulai mengeras seperti itu, kita pastikan angin di bagian dalam selang ini terbuang ya, ditekan dulu. Nah, setelah ditekan, kita buang anginnya dari bawah. Ini takutkan ada angin palsu, takutnya ngeplos ya. Nah, ya dipompa-pompa lagi. Normal tuh, bagus. Standar tuh gitu. Nah, sudah ya seperti ini. Ini sudah cukup, ini sudah remnya sudah normal kembali, dan itulah cara mengganti bagian selang rem depan. Nah, berikut cara penyetelan anginnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.